Sebenarnya Monica, kalau ditanya kondisi perusahaan angkutan di Republik ini dengan pada saat pandemik ini, ya kami terus terang boleh dikatakan babak belur ya, hancur-hancuran. Namun yang terjadi itu hancur ekosistem transportasi ini yang jauh lebih rusak menurut kami. Yang saya maksud ekosistem yang jauh lebih rusak itu aturan-aturan pemerintah yang dikeluarkan itu yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat ke seluruh yang di lapangan, ini yang menambah rusaknya usaha transportasi umum ini. Artinya begini, pada saat selama pandemi ini pemerintah membuat aturan, orang tidak boleh berjalan, tidak boleh berpindah dan segala macam, tapi hanya menunjuk angkutan umum. Itu either laut, udara, darat. Tapi bukan membuat orang tidak bergerak, orang tetap bergerak mencari alternatif ya dengan kendaraan pribadi. Dan ini juga perlu diketahui, hari ini sudah banyak angkutan pribadi yang menjadi angkutan umum. Nah, ini yang menjadi bikin kami tambah hancur. Yang sangat menyedihkan itu teman-teman pelaku usaha bus pariwisata. Itu sudah jauh lebih dulu rusak pada saat China, Wuhan terjadi pandemik, itu sudah berimbas karena tamu-tamu dari mancanegara sudah mulai tertahan. Kalau bicara antar kota, antar provinsi masih ada mengalir. Namun itu yang saya bilang, jadi kita bersaingnya bukan sesama PO sama yang setara, tapi sudah dengan angkutan moda yang tidak terukur. Nah, ini yang saya bilang, yang kami sayangkan pemerintah memberikan aturan, namun di lapangannya tidak ada pengawasan yang benar-benar ketat dan rata. Jadi kalau bicara pergerakan orang, harusnya moda apapun, termasuk kendaraan pribadi. Nah, ini kan yang tidak terjadi selama ini. Oke, tadi Anda katakan bahwa banyak sekali aturan-aturan dari pemerintah yang tidak jelas ini yang akhirnya merusakkan ekosistem dari bisnis transportasi. Aturan-aturan apa saja nih Pak Kurnia yang menurut Anda akhirnya merusakkan ekosistem dari transportasi? Ya, gini Mbak Monica, saya tidak bilang tidak jelas, namun tidak tegas. Maksudnya aturannya jelas kok untuk mengontrol orang yang terpapar atau pemaparan ke daerah lain. Namun ini tidak dibarengi oleh pengawasan di lapangan dan hanya menunjuk kendaraan angkutan umum, baik itu darat, laut, udara. Nah, ini kan menurut kami ini terjadi hal yang tidak fair lah, dan tidak dapat target pemerintah untuk menahan lajunya pertumbuhan COVID-19 ini. Jadi masyarakat ini bukannya menghentikan perjalanan, tapi mencari alternatif untuk berjalan. Ini yang terjadi. Nah, jadi kalau kita bicara untuk mengerem, menyetop atau apapun lah supaya ini cepat selesai, kami harus sepakat dengan itu. Namun bukan kami pelayan masyarakat berizin ini yang dibatasi atau dilarang, namun yang tidak berizin bahkan yang bukan modalnya itu yang berjalan dan tidak tergapai oleh pemerintah. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.